Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, tubuh Lu Ming sepertinya dihancurkan oleh gunung, tak tertandingi, seteguk darah keluar, dan dia mundur puluhan meter berturut-turut. Duanmu Po Jun, apa yang kamu lakukan? Dekan Akademi Suzaku sangat marah, dan aura yang sama kuatnya keluar, menghalangi aura Dekan Akademi Macan Putih. Apa yang kamu lakukan? Bajingan kecil ini, Lu Ming, dengan sengaja menghancurkan keadaan pikiran Yunyang dan merusak jalur seni bela dirinya, dia pantas dibunuh. Teriak Direktur Akademi Macan Putih. Konyol, ucap Lu Ming. Lu Ming menghadapi tuan seperti Dekan Akademi Macan Putih tanpa rasa takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menghadapinya secara langsung, dan berkata, apa niatnya untuk menghukum? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika duanmu Yunyang tidak tahan dengan pukulan ini, mengapa masih berlatih seni bela diri, ucap Lu Ming. Betapa beraninya. Keempat kata ini muncul di hati setiap orang. Lu Ming juga terlalu berani. Dia berani menentang kepala Akademi Macan Putih seperti ini, dia adalah kepala Akademi. Berani, Dekan Akademi Harimau Putih meledak dalam kemarahan. Mengikuti raungannya, langit berubah, dan pedang dengan panjang 100 meter keluar dari gunung. Ledakan, ledakan, kepala sekolah Akademi King Long dan Akademi Xuanwu meletus dengan dua kekuatan yang kuat, dan kekuatan yang kuat menyebar, menutupi murid-murid dari dua halaman, menghalangi tekanan yang kuat. Duanmu Po Jun, kamu masih harus tidak tahu malu, apakah kamu ingin menyerang seorang junior? Mata Dekan Akademi Suzaku menjadi dingin, dan pedang besar dengan panjang 100 meter muncul di langit, pedang yang tidak lebih lemah daripada harimau putih sama sekali. Napas Dekan meledak. Satu pisau dan satu pedang, bergoyang satu sama lain, suara gemuruh berlanjut di langit. Murid-murid dari 4 halaman semua memandang ke langit dengan ngeri. Apakah ini kekuatan kepala sekolah dari 4 halaman? Dalam satu pemikiran, situasinya berubah. Kekuatan semacam ini telah melampaui ruang lingkup orang biasa, dan itu terlalu menakutkan. Kepala Xuan Yuan sedikit mengernyit, mengangkat tangannya, dan kekuatan lembut melonjak, tetapi kekuatan ini tampak lembut, tetapi memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, berubah menjadi energi, dan menghilang di langit. Sebagai kepala sekolah akademi pertama, apa yang kamu bicarakan tentang bertarung di depan semua murid? Biarkan masalah ini berlalu. Cedera tidak bisa dihindari di panggung pertempuran, sekarang cepatlah dan minta seseorang untuk membawa duanmu Yunyang turun untuk perawatan. Suara dingin datang dari pintu kepala sekte pedang Xuan Yuan. Juga Lu Ming, kepala sekolah memandang Lu Ming, dan berkata, Dekan duanmu, bagaimanapun, adalah dekan akademi pertama, itu seniormu, ketika berbicara di masa depan, kamu harus menghormati seniormu. Jangan bertindak impulsif karena kamu masih muda. Kamu menentang senior, apakah kamu mengerti? Aku tahu tuan, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan menerimanya begitu dia melihatnya. Dekan Akademi Macan Putih mengerutkan kening. Kepala sekolah jelas melindungi Lu Ming, dan dia langsung mendorong insiden konfrontasi tadi di usia muda Lu Ming, yang membuatnya sulit untuk mengatakan apapun. Hari ini, duanmu Yunyang sudah cukup malu, jika dia mengejarnya lagi, dia pasti akan berakhir dengan reputasi sebagai pengganggu yang akan lebih memalukan lagi. Lu Ming, sedikit niat membunuh muncul di mata Dekan Akademi Macan Putih, lalu dia melambaikan lengan bajunya yang panjang dan berkata, bahwa Yunyang kembali untuk berobat. Pada saat itu, seorang murid Macan Putih Akademi membawa duanmu Yunyang turun. Lu Ming tersenyum tipis, suasana hati duanmu Yunyang telah rusak, jika dia tidak bisa keluar nanti, jalan seni bela diri dalam kehidupan ini akan berakhir, dan akan sulit untuk melanjutkan. Pertempuran ini, Lu Ming menang. Wasit mengumumkan. Menyusul pengumuman wasit, perhatian para murid pengadilan keempat kembali ke kompetisi ini. Masih ada babak terakhir, dan Zhang Muyun dan Lu Ming akan berhadapan di babak ini. Siapa di antara mereka yang akan menang? Sulit dikatakan sekarang, lagi pula, keduanya telah memahami kekuatan tanpa diduga. Sebelumnya setelah pertempuran antara duanmu Yunyang dan Zhang Muyun, saya pikir tidak ada ketegangan, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Ming di luar imajinasi.
Pertempuran puncak, ini adalah pertempuran puncak, tabrakan potensi dan potensi, kompetisi perunggu tahun ini, sungguh luar biasa. Di antara murid tingkat perunggu, sangat jarang dua orang memahami potensi pada saat yang bersamaan. Jika satu muncul, satu akan muncul setiap beberapa tahun. Tetapi tidak mungkin memiliki dua sekaligus dalam beberapa dekade. Ini adalah situasi yang langka, dan semua orang menantikannya. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Lu Ming adalah lawan Zhang Muyun, tapi saat Lu Ming meledak. Setelah mengirimkan momentum, dia benar-benar siap untuk melawan Zhang Muyun. Babak ke-9 dimulai. Setelah istirahat setengah jam, wasit mengumumkan dimulainya babak ke-9. Saya tidak tahu apakah itu disengaja oleh wasit atau hanya kebetulan, Zhang Muyun melawan Lu Ming dan berakhir di akhir. 4 game pertama berlalu dengan cepat. Di antara mereka, Duan Muyun yang tidak ikut berperang. Akhirnya, ini adalah pertandingan terakhir. Pertandingan kelima, Lu Ming vs Zhang Muyun. Menyusul pengumuman wasit, ujian terbawa menyulut suasana penonton. Banyak orang mulai berteriak, "Lu Ming, ayolah! Lu Ming, saudara Lu Ming tidak terkalahkan. Lu Ming sangat tampan, aku ingin punya bayi untukmu. Nes, Lu Ming akan jatuh cinta padamu. Tak tahu malu, keluar. Lu Ming pasti mengincarku. Kamu tidak tahu malu dan tidak melihat ke cermin. Bisakah kamu dibandingkan denganku?" Murid Zhu Keiyuan bersorak untuk Lu Ming dengan gila-gilaan. Bahkan ada banyak murid perempuan muda yang berteriak dengan nimfo. Bahkan ada murid perempuan yang cemburu dan berkelahi. Lu Ming, wajar jika seseorang menjadi sangat menarik bagi perempuan di usia yang sangat muda, belum lagi bakatnya. Kakak Zhang Muyun, ayolah. Kakak Zhang Muyun akan menang. Akademi Azure Dragon juga berteriak, popularitas Zhang Muyun juga sangat kuat. Hanya saja dia dan Zhuo Yirong sudah lama menjadi pasangan terbuka, yang membuat banyak gadis patah hati. Di tengah sorakan, keduanya melangkah ke atas panggung. Setelah setengah jam, Lu Ming dikejutkan oleh nafas kepala Akademi Macan Putih barusan, dan mengalami luka ringan, yang tidak lagi serius. Kakak laki-laki Lu Ming, aku tidak menyangka bahwa pertempuran terakhir akan bersamamu. Zhang Muyun sedikit tersenyum, senyumnya lembut dan nyaman. Itu bukan akting, itu hanya hal yang wajar. Nyatanya, Zhang Muyun sangat populer di Sekte Pedang Xuanyuan. Tidak hanya bakatnya yang tak tertandingi, dia juga lembut dan tulus dalam berurusan dengan orang lain, dia tidak akan terlihat superior hanya karena bakatnya yang tinggi. Oleh karena itu, teman-teman Zhang Muyun ada di seluruh Sekte Pedang Xuanyuan. Lu Ming juga memiliki kesan yang baik tentang Zhang Muyun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak Zhang, aku beruntung bisa bertarung denganmu, meskipun kamu jauh di atasku, tidak mudah untuk menangkan aku hari ini," ucap Lu Ming. Zhang Muyun tersenyum. "Aku akan bertarung dengan yang terbaik." "Oke, aku akan bertarung dengan yang terbaik." Keduanya saling memandang, dan aura yang kuat keluar dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Sangat tajam, tak terkalahkan. Kegilaan yang membara membakar segalanya. Ledakan. Orang-orang tidak bergerak, tetapi potensi, keduanya sudah mulai saling berhadapan, bertabrakan. Dengan raungan, platform pertempuran segera digantikan oleh nafas yang tajam dan panas, dan aura yang tajam dan panas keluar ke segala arah. Murid-murid di sisi Lu Ming tiba-tiba merasa diselimuti oleh gelombang panas dan keras, seolah-olah mereka telah dimasukkan ke dalam tungku, merasa sangat tidak nyaman. Di sisi Zhang Muyun, semua orang merasakan sakit kesemutan di kulit mereka, seolah-olah mereka dipotong oleh pedang Qi yang tajam. Jika beberapa tetua berjubah perak tidak bertindak tepat waktu, banyak dari yang lebih lemah akan terluka parah di tempat. Ilmu pedang level 4, musim panas yang terik. Ganghuo Bunjue, tanah longsor. Keduanya menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.